Kalau kita lihat dari pohon, amatin pohon dari kecil menjadi besar. Pada saat pohon itu mulai tumbuh, daunnya kecil. Tetapi pada saat pohon itu menjadi besar, daunnya juga bertumbuh menjadi besar. Apa sebetulnya yang bisa kita pelajarin dari sini? Pada saat perusahaan itu baru dimulai, mungkin kemampuan orang-orang yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat perusahaan itu berkembang menjadi perusahaan besar, maka kemampuan orang-orang yang di dalam perusahaan itu harus bertumbuh juga. Kalau tidak, dia tidak cukup untuk membawa perusahaan naik lebih tinggi lagi. Salam sejahtera Rich People. Selamat berjumpa kembali di Andal Growth Strategy. Pertemuan kali ini dan beberapa kali mendatang kita akan belajar dari kebun dan isinya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kebun pada saat kita membangun perusahaan. Waktu saya kecil hingga remaja, saya tinggal di kota kecil yang bernama Slawi. Salah satu kegiatan saya pada saat saya kecil itu adalah bertanam. Dalam bertanam, saya mengamati banyak hal dan ternyata dapat digunakan untuk mengelola perusahaan. Sekarang kita akan belajar leadership dari pohon beringin. Dalam diskusi dengan beberapa orang teman CEO mengatakan, kalau ada sesuatu rencana, jangan di-share semua ke tim, nanti akan dibocorkan. Pertanyaan saya adalah, kalau rencana perusahaan tidak di-share ke bawah, bagaimana rencana tersebut dapat terlaksana? Pohon beringin yang besar akan memberikan semua makanan yang diperoleh dari akar ke semua daun yang ada. Kemudian dari semua daun baru, makanan tersebut akan didistribusikan ke seluruh pohon. Jadi kalau ada ranting yang tidak menempel dengan baik ke batang pohonnya, maka ranting tersebut sudah dapat dipastikan akan mati. Jadi kalau kita belajar dari cara pohon itu mengelola makanan, dia mempunyai satu sistem yang teratur dan bagus. Demikian juga di dalam organisasi harus ada sistem yang teratur. Ranting-ranting pohon yang baru akan selalu bertumbuh ke arah matahari dan akan selalu bertumbuh di mana banyak makanan. Artinya, setiap bagian dari pohon mengerti jelas goal pohon tersebut dan setiap bagian akan mengambil perannya masing-masing. Di dalam perusahaan juga sama. Kita harus dapat memberikan goal yang jelas dari atas sampai ke bawah. Jadi setiap anggota di dalam perusahaan itu tahu pekerjaan apa yang harus dilakukan sesuai dengan goal yang sudah dicanangkan. Kalau bisa demikian, perusahaan itu akan bertumbuh dengan pesat. Kemudian kalau kita lihat dari pohon, amatin pohon dari kecil menjadi besar. Pada saat pohon itu mulai tumbuh, daunnya kecil. Tetapi pada saat pohon itu menjadi besar, daunnya juga bertumbuh menjadi besar. Apa sebetulnya yang bisa kita pelajarin dari sini? Pada saat perusahaan itu baru dimulai, mungkin kemampuan orang-orang yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Tapi pada saat perusahaan itu berkembang menjadi perusahaan besar, maka kemampuan orang-orang yang di dalam perusahaan itu harus bertumbuh juga. Kalau tidak, dia tidak cukup untuk membawa perusahaan naik lebih tinggi lagi. Kalau kita belajar dari ranting yang tidak menempel pada batang pohonnya, maka ranting tersebut akan mati. Jadi di dalam suatu perusahaan, setiap departemen yang ada harus bisa menempel ke batang pohonnya, artinya ke direksinya. Sehingga setiap departemen di dalam perusahaan tahu persis arah dari perusahaan itu mau kemana. Kalau dia tidak menempel dengan baik dengan presiden direktur atau direksi di dalam perusahaan tersebut, maka arah dari departemen tersebut tidak jelas. Dan ini akan mengganggu jalannya perusahaan tersebut. Jadi kalau kita dapat simpulkan adalah di dalam satu organisasi atau perusahaan harus mempunyai satu flow kerja yang jelas, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing orang juga harus didefinisikan dengan jelas.
Setiap anggota organisasi atau karyawan yang ada di dalam perusahaan harus mengerti betul arah atau goal perusahaan. Jadi, mengejar goal bukan hanya tugas presiden direktur, tetapi tanggung jawab dari masing-masing karyawan sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap anggota organisasi atau karyawan mempunyai hubungan yang baik satu sama lain, terutama ke atasan, sehingga selalu mengetahui arah perusahaan setiap saat. Kemampuan setiap anggota juga harus meningkat sejalan dengan perkembangan perusahaan. Kemampuan setiap karyawan yang ada akan berbeda-beda pada saat perusahaan baru mulai dan pada saat perusahaan itu sudah besar. Baik Rich People, sharing saya sampai di sini. Mudah-mudahan sharing ini dapat bermanfaat untuk Rich People. Sampai jumpa minggu depan.